Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang kami hormati para sesepuh kita atau ahli Hanafiyah atau Hussein serta Bapak Ibu semuanya yang insya Allah senantiasa dalam ketaatan dan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang istiqomah, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali untuk saling bersilaturahim dan mudah-mudahan silaturahim kita baik keluarga besar atau ahli Hanafiyah dan termasuk juga saya yang diundang tidak hanya di dunia, mudah-mudahan juga nyambung sampai di akhirat nanti, amin. Sebelumnya saya menyampaikan meskipun sudah masuk bulan Dzulqa'dah ya, karena kemarin Syawal kita pada sibuk, jadi saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu dan mudah-mudahan tahun-tahun kita mendatang adalah tahun yang Allah senantiasa berikan kebaikan, keberkahan dan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian Allah Ta'ala, kita melanjutkan serial kajian Ma'rifatullah yang sebelumnya di kajian pertama kita telah sedikit membahas tentang ahamiyah ma'rifatillah. Bagaimana pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seri yang kedua kita telah membahas tentang at-thariq ila ma'rifatillah. Jalan kita mengenal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah sedang mereview materi yang kedua, hanya ada dua jalan. Jalan yang pertama kita menggunakan wahyu, gitu kan. Yang kedua menggunakan yang namanya wahyu Allah yang berupa alam semesta yang Allah ciptakan yang ada di depan kita semuanya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang al-mawani'u min ma'rifatillah. Perkara-perkara yang menghalangi seorang manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara gambaran, kalau kita belajar diagram, maka ada dua hal yang menyebabkan manusia itu tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua sebab besar yang menyebabkan adanya penghalang yang bersangkutan bisa mengenal Allah dengan sesungguhnya. Yang pertama, al-mardu syahwah. Orang yang di dalam hatinya terjangkit penyakit yang karena syahwatnya. Nah, penyakit syahwat di sini contohnya apa? Al-fisku, kefasikan, al-kibru, ketakaburan, kesombongan, al-dzulmu, kezaliman, al-kidbu, dusta, dan yang terakhir kasratul ma'asi. Dan juga termasuk hal yang menghalangi kita mengenal Allah Ta'ala adalah banyaknya maksiat yang kita lakukan. Sehingga kalau lima hal ini terakumulasi, maka ujungnya kita semakin jauh bahkan tidak mengenal Allah Ta'ala, yang ujungnya apa? Kita masuk kategori al-maghdub alaihim. Kita menjadi orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain ada juga penghalang yang sering terjadi, yaitu al-mardu syubhah. Adanya penyakit, adanya sikap yang lahir karena apa? Karena kita mendapatkan keraguan-raguan, syubhat. Ya. Apa diantaranya? Al-jahlu, kebodohan. Kita tidak mengenal bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita nggak tahu Allah itu apa. Ya. Kemudian ada al-irtiyab, ditambah lagi al-inhiraf. Al-irtiyab itu kita ragu-ragu gitu. Benar nggak sih alam semesta ini gitu, yang menciptakan Allah dan sebagainya. Termasuk juga ada al-inhiraf, penyimpangan dari jalan Allah Ta'ala. Yang keempat adalah al-ghaflah. Apa itu al-ghaflah? Kita
abai, kita lepas, kita jauh dari aturan Allah Ta'ala. Hal yang semacam ini menyebabkan akumulasi dari 4 penyakit ini, kita menjadi orang-orang yang dolun, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang nyasar. Sehingga kuncinya apa? Solusinya, setiap penyakit pasti likul lidah adawa. Yang ada ungkapan bahasa Arab, masalah likul lidah adawa. Setiap penyakit pasti ada penyembuhannya, bukan obat tapi penyembuhannya. Makanya kita berdoa apapun sakit yang Allah anugerahkan kepada kita, mudah-mudahan Allah anugerahkan pula pengobatannya. Ya. Jadi untuk penyakit pertama, mardu syahwa, tidak ada solusi lain. Ilajnya, pengobatannya dengan mujahadah. Kita bersungguh-sungguh. Kita mujahadatun nafs. Kita bersungguh-sungguh jihadun nafs. Kita memperbaiki diri kita. Kemudian untuk solusi penyakit yang kedua, obatnya adalah al-ilmu. Dengan kita menambah ilmu yang tentunya ini menjadi bagian dari solusi ya, dari penyakit yang kedua. Baik, ini gambaran secara umum yang akan kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah kita akan coba detailkan satu persatu. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, adik-adik yang dirahmati Allah, sangat ironis kita yang notabene manusia, bahkan di zaman modern ini, kalau tidak bisa mengenal Allah Ta'ala. Pertanyaannya, apa sebabnya? Kenapa tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Allah itu diilustrasikan sangat gamblang, terang benderang. Bahkan saking terang benderangnya sampai tidak kelihatan. Contoh misalkan, di siang hari matahari itu sangat terang benderang. Sehingga kadang-kadang mata kita tidak sanggup untuk mencari matahari itu. Tidak sanggup untuk melihat sinar matahari. Begitu pula, seandainya mohon maaf, di malam hari kita menyalakan sebuah lilin, ya kan? Di tengah malam yang gelap gulita, di kamar yang gelap gulita, kita matikan listrik kita, maka lilin ini akan nampak. Kenapa? Karena gelap gulita. Tapi coba, di siang hari, saking terang benderangnya, cahaya lilin itu tidak kelihatan. Begitulah gambarannya. Ilmu Allah itu yuhitu ala kulli syai'in. Bahwa ilmu Allah itu mencakup segala aspek kehidupan manusia ini. Bahkan saking luasnya, ilmu Allah itu sangat gamblang ada di depan kita semuanya. Sehingga ironis, kok bisa kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalil-dalil dari ma'rifatullah itu sudah sangat jelas dan banyak, bahkan kuat dalilnya. Tapi anehnya, kenapa masih banyak mereka orang-orang yang dalam tanda kutip memusuhi Islam, dalam tanda kutip mereka tidak yakin dengan Islam, tetap saja meskipun dalil sudah ada, mereka paham Al-Quran, mereka paham hadis, tetap saja kalau misalkan ada pahala-pahala tadi, mereka ujung-ujungnya meskipun dalilnya sudah nampak, mereka tidak mengenal Allah SWT. Kenapa? Karena salah jalan. Ya, karena salah sarananya, karena salah mekanismenya. Kenapa mereka tetap menggunakan jalan yang salah? Padahal untuk mengenal selain Allah, mereka menggunakan jalan yang benar. Wah, ini unik juga sekalian. Jadi orang salah, ya, karena salah jalan. Ya, kita mau kepinginnya ke Medan, tapi ternyata nggak sampai ke Medan. Kita ambil jalur bukan ke Medan, tapi jalurnya ke Surabaya. Kenapa? Jalannya salah. Mau dituruti sampai kemanapun nggak bakalan nyambung. Kenapa? Arahnya berlawanan. Ke Medan ke barat, Surabaya ke timur. Ini yang kadang-kadang terjadi. Mereka tetap menggunakan jalan yang salah, padahal untuk mengenal yang selain Allah, mereka menggunakan jalan yang benar. Contohnya begini. Untuk urusan Allah, akidah, keyakinan mereka tidak mau menggunakan cara yang benar. Padahal untuk selain urusan selain Allah Ta'ala, mereka menggunakan cara yang benar. Apa itu? Mereka gunakan akal pikiran mereka. Mereka gunakan ilmu. Contoh misalkan buat riset. Para ilmuwan meriset, melakukan uji coba.
Yang mereka menggunakan ilmu pengetahuan. Tapi ternyata pas giliran mereka ingin mengenal Allah, mereka tidak menggunakan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Padahal sebelumnya pernah kita sampaikan, ada seorang profesor di saat mereka memahami satu ayat ya di dalam Al-Qur'an bahwa marajal bahraini yaltaqiyan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada dua lautan yang bertemu, hadza azbun wa hadza milhun. Yang satu sisi laut ini airnya asin, yang satu sisi airnya tawar. Bertemu tapi tidak bercampur, seakan-akan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Mereka tahu sumber informasi itu. Bahkan tadinya mereka mengklaim bahwa ini penemuan yang sangat luar biasa. Mereka cari gitu. Tapi ternyata dalam Al-Qur'an sudah ada ribuan tahun yang disebutkan. Ya. Tapi ternyata tadi mereka juga banyak yang tidak menerima itu. Padahal sesuai dengan pengetahuan. Nah, ini yang kadang-kadang yang menyebabkan manusia itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian biasanya kadang-kadang gini, orang yang sudah tidak mengenal Allah, sudah salah jalan, mereka bersikeras. Kenapa? Mereka yakin adanya elektron. Satu contoh misalkan, yang bermuatan negatif, kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, beratnya sekian kilogram, dan sebagainya. Jadi untuk urusan-urusannya sifatnya duniawi, sifatnya non-robani, mereka bersikeras, bersikukuh bahwa teori mereka benar. Tapi pas giliran untuk mengenal Allah SWT, kadang-kadang mereka punya standar ganda. Ini yang secara Al-Quran disebutkan qulubun aqfaluha, hatinya sudah terkunci dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mau bagaimanapun ya, kadang-kadang karena mereka sudah memprotek ya. Orang kalau sudah memprotek dirinya sendiri, sebagus apapun nasihat, sebagus apapun masukan, kadang-kadang sudah tidak mau didengarkan. Nah, begitu pula orang-orang yang tidak membuka dirinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang taala, tadi sampaikan bahwa al-mawani' ya, al-mawani'u li ma'rifatillah, apa sih penghalang-penghalang yang menyebabkan kita tidak bisa mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Sekali besar disebabkan karena dua penyakit. Yang pertama al-mardu syahwah, karena penyakit dorongan hawa nafsunya. Dan yang kedua al-mardu syubhah, karena kecurigaan, karena keraguan-raguan mereka, karena ketidakyakinan mereka. Al-mardu syahwah yang pertama adalah al-fisku, kefasikan. Nah, Masya Allah. Tadi Mas Wafdan, ya, Bang Wafdan sudah membacakan untuk kita semuanya surat Al-Baqarah. Ya, di awal-awal ini menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang fasik, orang-orang munafik dan sebagainya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ya. Jadi banyak dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang perumpamaan orang-orang fasik, orang-orang munafik dan sebagainya. Jadi luar biasa. Bahkan di dalam Al-Qur'an tuh banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ibroh-ibroh yang sangat indah gitu. Satu contoh misalkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan, hei orang-orang yang cerdas, hei orang-orang yang mikir, hei orang-orang yang mengaku dirinya cerdas, kadang-kadang so ilmiah gitu. Kadang-kadang untuk urusan yang sifatnya dunia, mereka kayaknya paling ilmiah banget gitu. Sehingga Allah sampaikan, misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat surat nomor 2 ayat 26, Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah sampaikan, kalian yang aku pinter,
Coba Allah ngasih contoh perumpamaan biar kalian ngerti, cerdas. Tuh, Allah daraba innallaha la yastahi. Allah tidak malu memberikan perumpamaan kepada kalian. Coba diriset, apa itu? Nyamuk. Ayat riba masalah ma ba'udatan fama faqaha. Allah nggak malu, ya kan? Coba perumpamaan nyamuk saja. Coba kalian para ilmuwan yang ngakunya cerdas, coba bisa nggak menciptakan makhluk yang kecil, makhluk yang kita sebut dengan nyamuk, ba'udah. Gitu. Subhanallah. Bagi orang yang beriman, mereka mengatakan fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Kalau orang beriman, mereka tahu bahwa apa yang Allah lakukan tidak ada yang sia-sia. Ini satu kebenaran. Kenapa Allah sampaikan dalam surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza, sesungguhnya Engkau menciptakan ini semuanya bukan satu hal yang sia-sia. Allah ciptakan satu nyamuk, makhluk yang dianggap lemah, makhluk yang kecil, yang dianggap tidak manfaat, tapi ternyata luar biasa. Coba, Bu. Ya. Setiap bulan berapa puluh ribu uang yang kita sisakan untuk beli obat nyamuk, Bu? Nah, subhanallah ya. Untuk urusan nyamuk nih. Ya. Coba, banyak platform-platform perusahaan besar yang memproduksi obat nyamuk. Di belakang itu berapa karyawan yang mereka miliki? Berapa omset tahunan mereka? Subhanallah. Hanya gara-gara obat nyamuk. Bahkan kalau di kampung ya masih ada obat nyamuk yang legendaris, Bu ya. Kalau saya dulu di Pemalang tuh yang bungkusnya obat nyamuk bakar lah lu. Ya. Yang warnanya hijau, bungkusnya mohon maaf dari kertas ya. Ada gambar apa Bu lagi nyuapin pisang. Obat nyamuk King Kong mereknya gitu. Ya saya sebutkan. Kenapa pabriknya dekat rumah di Tegal gitu. Itu sampai hari ini masih eksis. Padahal ini udah berdiri mungkin bahkan udah 40 tahun. Ya. Subhanallah. Ini luar biasa nyamuk. Ini baru dari sisi itu saya. Coba kita perhatikan dari siapa? Dari sisi penciptaannya luar biasa. Betapa hebatnya nyamuk. Makanya ada salah satu profesor ya, Dr. Kahil ya, Profesor Dr. Kahil, beliau mengkaji tentang Ijazul Quran. Bagaimana kemukjizatan Al-Quran. Beliau meriset, meneliti tentang nyamuk dan subhanallah. Ini satu contoh. Dan ini luar biasa. Allah berikan perumpamaan-perumpamaan tersebut. Terutama apa? Agar kita paham. Orang itu paham. Oh, kalian yang selama ini menganggap hal ini satu hal yang biasa, sia-sia, semuanya sudah didesain oleh Allah Taala. Sehingga, hei orang-orang yang fasik, kenapa kalian tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai hujah? Gitu. Kenapa kalian lebih menggunakan akal kalian, ilmu pengetahuan kalian yang notabene sangat terbatas? Nah, Bapak Ibu yang Ta'ala, belum lagi tentang laba-laba, kan? Belum lagi juga Allah mencontohkan tentang manusia, syajarah, pohon, bahar, dan sebagainya. Ya. Ini perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Quran. Tujuannya apa tadi? Untuk menantang orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya, yaitu penyakit al-fasik. Kemudian, sikap orang kafir terhadap perumpamaan itu kebalikannya. Kalau tadi fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Kalau orang yang beriman mengetahui bahwa ini adalah kebenaran dari Allah. Tidak mungkin Allah mencontohkan sebuah sampel dalam Al-Quran, satu yang sia-sia, pasti luar biasa. Wa ammal ladzina kafaru fayaqulu madza aradallahu bihadza mathala. Nah, adapun sikap orang kafir manakala melihat perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma aradallahu bihadza mathala. Apa sih maunya Allah? Apa sih hubungannya nyamuk ya dengan penciptaan alam semesta, dengan Rob? Apa hubungannya? Kan Rob itu, Tuhan itu, Allah itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa kok
nyiptanya kecil-kecil yang ecek-ecek begitu, dengannya nyamuk, apalah manfaatnya nyamuk gitu. Itu orang kafir begitu. Nah, di sinilah sekalian, bagaimana sikap orang yang beriman dan sikap orang kafir. Kalau beriman, annahu ya'lamu annahu al-haqqu min rabbihim. Tapi orang yang fasik pasti macam-macam. Ini maksudnya apa sih? Kan? Allah menciptakan, mohon maaf, Allah memerintahkan bagi laki-laki ya menutup auratnya, perempuan juga menutup auratnya. Apa sih maksudnya? Kan kita kepingin dilihat cantik, mohon maaf ibu-ibu. Kalau lihat cantik, biar orang tertarik sama kita, bukalah hijabnya dan sebagainya. Tapi kalau orang beriman, Allah perintahkan hijab, ya hijab. Ini perintah Allah Ta'ala. Nah, inilah sikap yang berbeda antara orang yang beriman, yang ma'rifatillah, dan orang yang fasik. Ya. Sama sikap orang-orang sesat. Mereka sering katakan, apa sih maksudnya? Ma'aradallahu bihadza masalah. Apa sih? Tapi kalau orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan inilah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang Ta'ala, secara bahasa fasik itu disamakan dengan munafik. Ya. Ada beberapa terminologi tentang fasik. Ya. Di antaranya fasik itu adalah orang munafik. Sebagaimana Allah sampaikan, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 26, lanjutan dari ayat tadi. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Jadi orang fasik itu yudillu bihi Allah. Mereka akan menyesatkan orang lain. Menyesatkan banyak orang gitu. Sesungguhnya wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Setidaknya lah orang yang tidak orang-orang yang fasik tidak akan pernah mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Kemudian orang fasik juga maksudnya adalah ahli kemunafikan. Orang yang pakar banget dengan kemunafikan. Dan kita paham Bapak Ibu sekalian Ta'ala bahwa terminologi umum dari kefasikan adalah kathratuz dzunub. Dan kita tahu orang fasik itu termasuk dosa besar. Ya. Innal munafiqi, orang munafik itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darqil asfali minan nar. Orang sesungguhnya orang munafik itu tempatnya ada di kerak neraka. Subhanallah. Ini termasuk dosa yang besar. Ya. Orang fasik luar biasa. Ya. Sehingga terminologi fasik berikutnya adalah al-kharij anit ta'ah. Orang yang keluar dari ketaatan. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah itu orang fasik. Ya. Allah perintahkan kita sholat, nggak sholat itu namanya fasik. Orang perintahkan kita haji, nggak haji itu namanya fasik. Ya. Dan orang munafik bagian dari orang yang kharij minal anit ta'ah, orang yang keluar dari ketaatan. Nah, kalau orang Arab bilang fasaqatir rutbah, ya, rutbatu, ya, bahwa perumpamaan fasik itu apabila kurma itu sudah terlupas dari kulitnya. Gitu. Kemudian fawaisiqah. Ya, ada ungkapan fasik itu fawaisiqah, bentuk tasghirnya. Tikus afa'run juga disebut sebagai fawaisiqah karena keluar dari liangnya untuk mengadakan pengerusakan. Jadi orang munafik keluar untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Sehingga ada ungkapan sebuah hadis baginda yang mulia Rasulullah SAW bahwa khamsa minal khamsu fawasiqa yuqtalna fi hilli wal haram al-hida'atu wal ghurabu wal fa'ratu wal aqrabu wal qalbul aqur. 5 perkara, 5 binatang yang masuk dalam kategori binatang yang merusak dan boleh dibunuh binatang tersebut baik di tanah haram ataupun di tanah halal. Ya. Maksudnya apa Bapak sekalian tanah haram, tanah halal? Tanah halal itu tanah di luar tanah suci Makkah Madinah. Itu tanah haram. Makanya kota Makkah dan Madinah mendapatkan julukan Haramain. 2 tanah yang haram. Haram maksudnya apa? Tanah yang disucikan. Tanah yang diharamkan salah satunya kita membunuh binatang-binatang yang ada di sana. Tapi kalau kita melihat 5 binatang ini di tanah suci Mekah dan Madinah, apa di antaranya? Al-hida'ah, burung elang. Al-ghurab, burung gagak.
al-fa'rah, tikus, al-aqrab, kalajengking, wal kalbul akur, anjing yang gila, maka boleh kita bunuh. Kalau di tanah halal saja haram aja boleh, apa di tanah halal? Kita di Indonesia nih, di Jakarta lihat itu. Ada burung elang yang membahayakan, boleh kita bunuh. Kita burung gagak, boleh dibunuh. Tikus juga boleh kita bunuh. Ya. Nah, terminologi Arab memasukkan kategori al-fuwaisiqah seperti tikus. Binatang tikus, kalau dia masih di sarangnya aman ya. Tapi coba kalau dia udah keluar, wah udah rusak semua. Pintu kadang-kadang digigitin, ya kan? Perabot-perabot rumah tangga kita habis, gitu. Maka ada tidak sedikit di mobil kendaraan pun juga banyak kadang-kadang tikus ngerusak kabel dan sebagainya. Nah, ini namanya fasik. Nah, kalau tadi kita bahas kefasikan secara terminologinya, secara bahasa, kita akan coba membahas tentang ciri-ciri orang fasik. Apa diantaranya? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 27, lanjutan ayat ini, Allah sebutkan, alladzina yanquduna ahdallahi biha alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Jadi ciri-ciri orang munafik, orang fasik itu yang pertama, mereka merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh. Alladzina yanquduna ahdallahi alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang membatalkan, ya, melanggar perjanjian Allah Taala min ba'di mitsaq, setelah mereka mengambil perjanjian tersebut. Ini karakter pertama. Jadi orang fasik itu kalau berjanji, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, idza ahada akhlafa. Kalau berjanji dia mengingkari. Dan pengingkaran yang pertama dilakukan oleh orang-orang munafik adalah ahdullah, perjanjian dengan Allah Ta'ala. Contohnya apa? Mereka sudah berjanji, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berjanji, bersumpah, bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya yang kita sembah. Tidak ada ilah yang kita sembah melainkan Allah. Begitu pula wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa baginda yang mulia Rasulullah SAW adalah nabi dan utusan Allah. Tapi kalau orang fasik, orang munafik, baru selesai ngomong begitu, di belakangnya tadi mah di lisan doang, gitu. Itu mah hanya buat kamuflase saja. Itulah orang-orang munafik. Jadi ini yang menjadi ciri utama orang fasik ataupun orang munafik. Kemudian apa? Memutuskan apa-apa yang diperintahkan supaya dihubungkan silaturahim dan hubungan kekerabatan. Jadi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal. Jadi karakter yang kedua, ciri orang munafik, ciri orang fasik yang kedua adalah dalam ayat Al-Baqarah ayat 27, perspektif ayat 27 Al-Baqarah, ciri orang fasik, yang tadi apa? Wa yaqta'una ma amarallah. Mereka memutus sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Taala. Yang padahal perkara tersebut diperintahkan untuk disambung. Contohnya apa? Baginda yang mulia Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, ya ayuhan nas afsus salam wa it'amu ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasi niyam. Ada kata wasalul arham, wahai manusia, tebarkanlah salam, senyum, sapa, senyum. Kemudian apa? Senyum, sapa, salam, ya. Senyum, salam, sapa. Kemudian it'amu ta'am, suka berbagi makanan. Dan yang ketiga apa? Wasalul arham, sambung silaturahim. Nah, orang-orang fasik, mereka apa? Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka memutuskan sesuatu yang harusnya disambung, diperintahkan disambung oleh Allah Ta'ala. Tapi diputus oleh mereka. Makanya termasuk dosa besar, ya, sebagaimana sampai baginda Muhammad SAW, la yadkhulal jannah qati'ar rahim. Tidak akan pernah masuk surga, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang mutus hubungan silaturahim. Mohon maaf, naudzubillah, naudzubillah. Hanya gara-gara masalah warisan barangkali, abang adik jadi berantem, bahkan putus hubungan kekeluargaan. Naudzubillah, naudzubillah. Orang yang memutus silaturahim tersebut,
maka kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Kemudian apa? Ciri yang ketiga, wa yufsiduna fil ard. Mereka, ciri orang munafik itu akan buat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan di muka bumi bisa merusak alam semesta, merusak tatanan bermasyarakat, tatanan masalah beragama dan sebagainya. Tatanan bernegara dirusak oleh mereka. Inilah ciri-ciri orang fasik ataupun orang munafik. Wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Kamu ketahuilah, mereka lah orang-orang yang sangat merugi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3 sifat di atas sebagai tambahan. 3 sifat munafik seperti yang kita kenal dalam hadis. Salasa mangkunna fi dalam hadisnya ayatul munafikina salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza ahada ahlafa. Apabila mereka berjanji, mereka mengingkari. Idza ahdasa kadzaba. Idza hadasa kadzaba. Apabila mereka berbicara, mereka berdusta. Idza tumina khana. Apabila mereka diberi amanah, diberi diberi sesuatu yang untuk dilaksanakan, diberi amanah, titipan dan sebagainya, maka mereka akan menjadi orang yang berkhianat. Nah, ini secara umum 3, ditambah lagi dengan perspektif surat Al-Baqarah ayat 27 sebagai ciri orang-orang munafik. Lengkap ada 6 ciri orang munafik ataupun orang fasik. Merusak janji Allah, memutuskan apa yang diperintahkan supaya disambung, mengadakan perusakan di muka bumi ini, kalau ngomong berdusta, kalau janji ingkar, kalau diberi amanah berkhianat. Itulah ciri-ciri orang munafik. Ciri orang fasik. Dan ini penyakit yang pertama, mereka sedetail apapun mereka diberikan pengetahuan tentang Allah, diingatkan tentang Allah, qulubuhum aqfalu. Hatinya sudah terkunci oleh Allah Ta'ala. Hatinya mereka terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada malam hari ini saya mengingatkan saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, ayo kita introspeksi. Mudah-mudahan tidak ada tanda-tanda kita mendiagnosa diri kita sendiri masing-masing. Kira-kira ada nggak nih 6 ciri-ciri yang disebutkan dalam slide ini yang menandakan ada tanda-tanda kemunafikan dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Karena nggak main-main sekalian. Orang munafik itu ancamannya neraka. Mereka bersama dengan orang-orang kafir tempatnya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu posisinya di keraknya neraka, di dasarnya neraka. La haula wala quwata illa billah. Termasuk biasanya kalau ciri orang ini perspektif Al-Qur'an dan hadis. Kalau perspektif sekarang, saya menyampaikan satu statement dari Syekh Ibrahim Al-Maghamis. Beliau adalah imam Masjid Kuba. Beliau pernah ditanya, Syekh, kaif ayatul munafik fi hadhil zaman? Ya Syekh, bagaimana ciri-ciri orang munafik di zaman ini? Beliau katakan begini, dan ini kayaknya pas buat Indonesiaan. Ciri orang munafik modern itu apa? Kalau Islam diintimidasi, ada umat Islam ataupun Islamnya mendapatkan diskriminasi dan sebagainya, mereka diam, bungkam. Tapi giliran orang lain mendapatkan ketidakadilan, mereka kuar-kuar. Mereka membela dan sebagainya. Satu contoh misalkan, saat ini betapa kehormatan, kemuliaan baginda yang mulia Rasulullah SAW dihinakan oleh salah seorang oknum, ya, tokoh bangsa di India. Single satu-satu. Mereka bungkam. Di saat kehormatan Rasulullah SAW dihinakan, mereka bungkam. Pas giliran coba mohon maaf, ada ya hal-hal yang ya contohlah kasus yang pernah kita rame, mohon maaf. Misal ada umat Islam yang mendapatkan ketidakadilan, mereka diam. Ya. Ada orang, contoh misalkan yang pernah rame di Bogor lah, ya di Bogor itu ada umat Kristen, umat Nasrani kepingin bangun gereja Yasmin, penolakan, wah mereka membelanya luar biasa,
Orang Islam tapi membela mereka. Pas giliran umat Islam dihinakan, mendapat masalah, mereka diam 1000 bahasa. Ini contoh. Jadi orang-orang munafik yang di zaman modern ini, mereka akan bungkam di saat Islam dihinakan, Islam mendapatkan masalah, Muslim mendapat masalah. Tapi di saat kebalikannya, orang-orang musuh-musuh Islam, mereka mendapatkan masalah, mereka melakukan pembelaan yang sangat luar biasa. Sehingga orang yang punya penyakit ini, orang yang dicangkit penyakit fasik ini, inilah penyakit yang pertama, penyakit syahwah yang pertama. Dan akibatnya apa? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Makanya naudzubillah tsumma naudzubillah. Coba kita setiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim. 17 kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim, itu minimal. Tapi kalau ada kemunafikan dalam diri kita, wallahu la yahdi qaumal fasikin. Dan Allah tidak akan pernah beri petunjuk pada orang-orang yang fasik. Selama kefasikan itu masih tetap bercokol dalam dirinya, maka akan selalu salah jalan dan tidak akan sampai pada ma'rifatullah. Nah, mardu syahwah yang kedua, al-kibru, sombong. Ya. Penyakit yang kedua yaitu penyakit sombong. Ya. Apa itu sombong, sekalian? Dalam perspektif hadis, sombong itu batarul haqqi wa ghamdun nas. Ya. Jadi yang namanya sombong menurut Al-Qur'an perspektifnya jelas. Menurut hadis gamblang. Jadi bukan yang namanya sombong itu kita ditanya orang nggak jawab, ini sombong nih, dipanggil nggak nengok dia. Bang Fahmi, Bang Fahmi, Bang Fahmi. Ya. Misal nih kan, beliau saya udah manggil 3 kali, baru terakhir iya sekali loh. Sombong beliau nih, bukan itu. Ya. Tapi sombong dalam perspektif hadis Rasulullah SAW, batarul haq wa hamdunas. Orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang yang membawa kebenaran tersebut. Ini namanya sombong. Ya. Dan sesungguhnya mereka mengetahui jalan Allah yang benar, tapi kesombongan menyebabkan mereka menolak jalan tersebut. Jadi orang sombong ini, mereka tahu ini jalan Allah. Mereka tahu Allah. Tapi apa? Karena kesombongan. Ya, siapa yang bawa? Coba kita lihat. Para nabi dan rasul itu orang-orang ardalul umur, ardalul kaum. Orang-orang yang ya kelas keterbelakang lah. Kelas nomor 2, kasta nomor 2 barangkali. Makanya karena sombongannya mengatakan wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alaina al-malaikatu aw nara rabbina. Wah, ini kadang sombongnya mereka. Ya, mereka ya mengatakan wa qala alladziina, dan mereka berkata orang-orang yang sombong tadi, la yarjuna liqa'ana, mereka enggak mau ketemu dengan kita, enggak mau ketemu dengan para nabi. Laula unzila 'alaina al-malaikah. Mereka berharap seandainya Allah turunkan malaikat kepada kita, aw nara rabbina, ataupun kita melihat Rob kita. Masya Allah. Jadi karena kesombongannya itu mereka nggak mau menerima, kalian beriman ya, gitu kan? Kita mengenal Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nggak mau mereka mendengarkan itu. Kenapa? Sombong. Nggak level kalau misalkan yang menyampaikan itu hanya manusia biasa. Harusnya menyampaikan siapa? Malaikat, turun malaikat. Gitu. Atau barangkali Allah izinkan mereka untuk melihat Allah SWT. Nah, ini yang terjadi. Dan kenapa mereka menginginkan turunkan malaikat atau dapat melihat Allah? Karena laqad istakbaru fi anfusihim wa atawa utuwan kabira. Jadi karena ada ketakaburan, ada kesombongan dalam diri mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang menyombongkan diri mereka dengan kesombongan yang sangat besar. Jadi orang sombong selalu ingkar. Ya. Selalu ingkar karena sombong. Ya. Ini paradigma bolak-balik ini. Ya. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Allah itu karena kesombongan mereka. Ya. Disebutkan la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkiruh wa hum mustakbirun. Nah, ini digarisbawahi kalimat munkiratun wal mustakbirun. Munkirah itu ingkar. Mustakbir karena sombong. Jadi orang yang sombong pasti ingkar.
Orang yang ingkar karena sombong. Kenapa ingkar? Karena kesombongannya. Orang ingkar apa nih? Batarul haq wa hamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan. Ya nggak level lah. Saya S3, masa yang ngomong yang ngajak-ngajakin sholat orang lulusan SMA, nggak level lah gitu. Saya tua, ya kan? Masa yang ngajakin sholat, bocah kemarin sore cucu kita misalkan. Nah, la haula wala quwata illa billah. Jangan sampai ada penyakit semacam itu dalam diri kita. Ya, kenapa? Hidayah itu hamilul hidayah, orang yang membawa hidayah itu bisa bermacam-macam. Ya. Dan itulah penyakit yang turun-temurun. Penyakit kronis yang sudah ada, ini penyakit genetik. Ya. Genetik yang diturunkan oleh siapa? Iblis, laknatullah alaih. Iblis paham bahwa Allah menginginkan khalifah di muka bumi ini. Cuman ya tadi, karena kesombongannya, ternyata yang jadi khalifah bukan iblis, tapi justru Adam alaihissalam. Ingkar dia, sombong. Kenapa? Dia merasa lebih baik dibandingkan Adam. Sehingga di saat Allah menyampaikan firman-Nya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. La haula wala quwwata. Orang yang sombong, aba wastakbar, orang yang mengabaikan dan takabur, sombong, wa kana minal kafirin, dan termasuk orang-orang yang kafir. Siapa? Ini penyakit yang kedua. Orang yang kiber, orang yang sombong, maka besar potensinya menjadi orang yang terhalang dari ma'rifatillah, terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-mardu syahwah. Penyakit yang disebabkan karena hawa nafsu. Yang ketiga adalah adzulmu, kezaliman. Apa itu zulmu? Secara bahasa Arab, di dalam kamus Lisanul Arab, Imam Ibnu Manzur menyebutkan al-zulmu hiya wad'u syai'in fi ghairi maudhi'ihi. Menempatkan, kezaliman itulah menempatkan, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh begini, Bapak Ibu, ini apa Bapak Ibu? Kopiah ya, songkok. Kira-kira mohon maaf banget. Kalau songkok ini saya letakkan di tangan begini, atau barangkali mohon maaf ya, seperti abang-abang yang sedang makan di warteg, kakinya diangkat di ini, kemudian songkok ini taruh di lutut begini. Ini sesuai nggak Bapak Ibu? Nggak sesuai. Tidak sesuai. Nah, inilah yang namanya kezaliman. Wad'u syai'in fi ghairi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Kopiah, songkok tempatnya di kepala. Ya. Sebagai apa? Simbol muruah kita. Ya. Tapi kalau ditempatkan di yang lain, di kaki apalagi. Ya. Sehingga ini yang perlu kita pahami. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu yang namanya kezaliman. Sesuatu yang terbatas digunakan untuk mencapai sesuatu yang tidak terbatas. Itu zalim. Contoh misalkan, ibu-ibu, ya namanya ibu-ibu itu punya punya tenaga tidak seperti laki-laki misalkan. Ya. Ibu-ibu punya tenaga tidak seperti laki-laki. Paling bisa angkat beban misalkan 20 kilo misalkan. Ya. Ternyata sama suaminya suruh ngangkat di beras 50 kilo. Ini zalim suaminya ini. Kenapa? Sesuatu yang terbatas digunakan untuk mencapai sesuatu yang tidak terbatas. Batas kemampuannya ngangkat 10 kilo. Tadi disuruh ngangkat 50 kilo. Zalim itu. Atau termasuk misalkan bahwa Bapak mohon maaf nih, ada suami. Kaidahnya istri itu tulang rusuk. Ya. Para istri tulang rusuk. Maka suami akan zalim kalau apa? Kalau istri jadi tulang punggung. Nah, ini zalim. Ya. Jadi paham maksudnya ya? Ya, kadang-kadang ya ada para tipe-tipe laki-laki yang maunya ongkang di rumah, nggak mau nyari nafkah, yang suruh nyari nafkah istrinya. Ini zalim, kezaliman. Fitrahnya wanita itu di rumah. Ya. Mereka mengatur rumah tangga sebagai tulang rusuknya, bukan tulang punggung. Nah ini kalau ini terjadi bentuk kemusyrikan. Ini terminologi secara umum, ya, definisi secara umum. Tapi kaitannya dengan mawani ma'rifatillah yang menghalangi mendapatkan hidayah, mengenal Allah Ta'ala,
karena kezaliman. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang sangat besar, sangat agung. Ya. Disebutkan bahwa yang paling zalim adalah orang yang mengadakan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mereka senantiasa bohong kepada Allah, bahkan menisbatkan kebohongan kepada Allah, itulah orang-orang yang kezalimannya sangat luar biasa kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam surat An-Nisa, Allah menyebutkan gambaran orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab. Ya. Biasanya orang yang zalim itu banyak banget permintaannya. Salah satunya disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 153, yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbaru min dzalik. Ada redaksi yang Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 153 ini, yas'aluka ahlul kitab. Jadi Nabi kita baginda yang mulia Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para ahli kitab. Di saat mereka diajak, ya ahlul kitab atlu ala kalimatin sawa, wahai ahli kitab, ayo datang bareng-bareng pada kalimat yang sama. Itu apa? Kita mentauhidkan Allah SWT, tidak mensekutukan Allah SWT. Tapi mereka sering nanya, antunazzila alaihim kitaban minas sama. Ada enggak kitab yang turun langsung dari langit nih? Bukan melalui pelantaran Jibril yang ditalaki, tapi kitab Al-Quran yang langsung geluntung turun dari langit. Di saat baginda yang mulia ditanya semacam ini, diminta permintaan semacam ini, Rasulullah bingung. Makanya belum ada ceritanya gitu. Tapi Allah kasih tahu bahwa permintaan mereka memang bermasalah. Mereka minta yang aneh-aneh, tapi itu belum begitu aneh, Muhammad. Itu belum begitu aneh, ya Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang zaman Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Musa itu lebih ngeri lagi permintaannya. Apa? Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Manusia di zaman Nabi Musa dulu pernah tanya permintaan yang lebih besar, lebih nggak mungkin lagi dari itu. Apa itu? Faqalu arinallaha jahratan. Musa, kalau memang benar ya, engkau ini utusan Allah, kalau memang benar engkau hamilul hidayah, engkau pembawa hidayah, coba arinallaha jahratan. Coba tunjukkan kepada kami bagaimana kami bisa melihat Allah itu secara jahar, secara nampak gitu. Fa akhadathhumus sa'iqatu bidzulmihim. Kemudian karena kezaliman mereka, Allah hajar itu. Allah hancurkan dengan petir yang sangat luar biasa sehingga mereka binasa di tempatnya. Ini satu contoh bahwa orang-orang yang zalim itu kadang-kadang nyeleneh, banyak permintaannya, banyak tuntutan dan sebagainya. Tuntutan itulah ciri ada kezaliman, ada mawani, ada penghalang dalam hatinya, di dalam dirinya untuk menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahayanya tadi, wallahu la yahdi qaumadh dhalimin. Redaksinya sama. Kalau tadi wallahu la yahdi qaumal fasiqin. Ini wallahu la yahdi qaumadh dhalimin. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk orang-orang yang suka berbuat zulm. Nah, yang keempat, al-kidbu, dusta. Terkadang orang berdusta itu punya alasan. Mereka mencari, sekali mereka berdusta, maka mereka akan menutupi kedustaannya dengan 1000 dusta yang baru. Nah, ini penyakit nih. Ya. Sekali kita bohong, maka kita akan berbohong berulang kali untuk menutupi kebohongan tersebut. Orang kafir juga begitu. Mereka itu di saat diperintahkan untuk menyembah Allah SWT, misalnya kalimat la ilaha illallah, ya masyarakat Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Mereka nggak mau menyembah Allah SWT. Kenapa? La ilaha illallah.
Tidak ada ilah selain Allah. Berarti apa? Semua berhala yang mereka sembah selama ini hilang, hancur semua. Makanya mereka tidak mau. Siapa? Mereka dusta. Apa kedustaannya? Disebutkan dalam surat Az-Zumar sebutkan. Mana'budullaha illa mana'buduhu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, ini kebohongan, dusta orang-orang kafir Quraisy, Bapak Ibu. Pasti tanya, orang kafir Quraisy, kenapa sih gak mau menyembah Allah? Padahal kalian ngakui Allah itu. Kalau ditanya, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard sayaquluna Allah. Allah sampaikan, wa in sa'altahum, apabila mereka ditanya oleh Rasulullah SAW, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Siapa yang memberikan rizki? Pasti jawabannya Allah. Yang menciptakan manusia adalah Allah. Pas giliran, ayolah kalau begitu ibadahnya kepada Allah. Jangan nyembah berhala. Nah, di sini mereka buat kedustaan. Apa itu? Mana'buduhu, kami tidak menyembah berhala itu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah berhala ini tujuannya apa? Untuk mendekatkan saja. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah itu besar. Allah itu yang agung. Kita ini kecil. Kita nggak bisa komunikasi langsung dengan Allah. Makanya kita ngambil perantara. Kita ibadahnya kepada berhala. Berhala kan orang-orang soleh. Lata, Uzza, Manat, Hubat. Itu orang-orang soleh. Mereka orang baik. Gitu. Kita ibadahnya mereka. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Inilah kebohongan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Contoh nyata kebohongan orang-orang kafir Quraisy kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan ini adalah dusta belaka. Jadi para Allah SWT menyebutkan bahwa alasan mereka mana'buduhu, kami tidak menyembahi berhala tersebut illa liyuqarribunallahi zulfa, adalah suatu kebohongan. Karena sesungguhnya hakikatnya bukan itu. Hakikatnya mereka nggak mau menerima. Mereka maunya ya totalitas. Di ayat penghujung ayatnya, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah man huwa kadzibun kafar, yaitu orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Ya. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, bahkan kedustaan mereka juga menuduh Rasulullah SAW, para nabi dan rasul, dengan tuduhannya macam-macam. Ya. Kahinun, sahirun, dituduh sebagai dukun, dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai majnun, itu biasa. Ya, itu kedustaan. Nggak tahu. Coba bayangkan. Satu contoh misalnya baginda yang mulia Rasulullah SAW, sebelum beliau menjadi nabi dan rasul, dari usia 25 tahun ya sampai 40 tahun, belum dapat gelar Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya. Tapi pada saat belum mendakwahkan Allah, belum menyampaikan biar bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu mengenal Allah Ta'ala, apa tujuannya mereka sematkan? Kadzab, orang yang berdusta. Bayangin coba. Nah, inilah kedustaan mereka. Mereka berdusta untuk menutupi kedustaan mereka. Nah, ini sekalian yang Allah Ta'ala. Yang terakhir, al-mardu syahwah, penyakit karena hawa nafsu yang menutup, menghalangi ma'rifatillah, hidayah Allah Ta'ala, adalah kathratul ma'asi, banyaknya maksiat. Kalau kita punya hobi mengoleksi, apa kira-kira? Ya. Pak Dodi, suka ngoleksi apa, Pak? Punya koleksi apa di rumahnya, Pak Dodi? Koleksi minyak wangi. Masya Allah. Minyaknya atau botolnya nih? Botolnya, maksudnya botolnya. Masya Allah. Boleh deh saya banyak botol itu. Nah, coba. Boleh botol dari Saudi itu unik-unik botolnya. Iya benar-benar bentuknya ya. Ya, jadi manusia secara fitrah itu punya hobi, suka mengoleksi. Kalau sesuatu yang kita koleksi sesuatu yang positif, oke. Cuma repotnya, naudzubillah min dzalik, yang dikoleksi adalah maksiat, dosa. Wah, ini bahaya sekali. Orang banyak maksiat, otomatis dia mengoleksi dosa. Jadi jangan anggap bahwa dosa itu
akan hilang begitu saja. Itu akan menjangkit, itu akan jadi kumpulan akumulasi. Gitu. Makanya ya, Allah sebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin, ya, ilustrasi sekali orang berdosa maka ada nuqtoh hitam di dalam hatinya. 2 kali ada 2 titik hitam. 3 kali, 4 kali, berkali-kali, semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin banyak noda hitam yang ada di dalam hatinya. Allah sebutkan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi jangan kalian kira apabila kalian menutupi ya ala qulubihim hati kalian maka kanu yaksibun. Jangan kira bahwa iman itu ma'rifatullah itu akan datang begitu saja. Gak bisa, harus ada mujahadah, kesungguh-sungguhan. Dia tadi apa? Ngilangin maksiat. Orang yang semakin banyak maksiat, hatinya itu tadi ala qulubihim ma kanu yaksibun. Atas hatinya efek dari apa yang dilakukan. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Nah, ini yang ngerinya. Kalau sudah hatinya tertutup, maka lamahjubun. Allah akan terhalang dari pribadi yang mendapatkan memiliki hati yang sudah hitam karena banyaknya dosa. Sehingga hidayah susah masuk karena ingkar. Hidayah susah masuk, ya. Akhirnya apa? Musyrik. Dia yang susah masuk, ya. Ujung-ujungnya menjadi orang kafir dan sebagainya. Bahkan naudzubillah min dzalik, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fa anta takunu alaihi wakila. Saat itulah manusia sudah menyembah hawa nafsunya, ujung-ujungnya yang sana. Jadi Bapak Ibu yang taala, inilah 5 penyakit yang menyebabkan terhalangnya hati manusia untuk mengenal Allah SWT, merasakan halawatul iman, nikmatnya iman, karena penyakit dari sisi syubhahnya, dari sisi syahwatnya, hawa nafsunya. Apakah hanya dari hawa nafsu saja? Tapi juga ada dari subhat. Apa diantaranya? Al-jahlu, kebodohan. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Ya, ini permintaan yang berulang. Jadi orang-orang bodoh, mohon maaf, itu biasanya gitu. Dalam tanda kutip sekalian, orang yang mohon maaf banget, orang yang bodoh itu kalau ngomong diulang-ulang. Udah nanya nih pertanyaan A misalkan, baru 5 menit tanya lagi. Itulah ciri-ciri orang bodoh. Sehingga apa? Ada paradigma yang disampaikan oleh kisah Rafi bin Haramalah, Niran Nasrani, kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW. Apakah dia bisa berbicara langsung kepada Allah SWT untuk membuktikan bahwa kebenaran nubuah baginda yang mulia Rasulullah SAW. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Ya, ternyata kata Allah Taala, ini bukan permintaan yang baru. Disebutkan di awal bahwa orang sebelum mereka pun pernah meminta hal yang serupa. Umat Nabi Musa itu pernah meminta satu hal yang serupa. Tasyabahat qulubuhum. Kenapa? Karena ada keserupaan, kemiripan hati mereka. Apa itu? Hati yang jahil, hati yang dihinggapi penyakit kebodohan. Ya. Orang kalau yang paham, ya, orang yang ngerti, tanggap, maka tidak akan mungkin muncul pertanyaan yang konyol semacam ini. Ya. Bahkan keterlaluan bodohnya. Ayat Allah begitu banyaknya, tapi mereka yang ingkar tidak dapat menangkapnya. Inilah orang-orang yang bodoh. Standar bodoh, alur pandai, standar orang bodoh ataupun orang pandai adalah ma'rifatullah. Sehingga, mohon maaf, orang yang sekelas profesor sekalipun, kalau tidak mengenal Allah Ta'ala, maka dia adalah orang yang bodoh. Makanya unik sekalian. Kenapa bangsa Arab itu masuk kategori bangsa yang jahil? Era jahiliyah sebelum mendapatkan dakwahnya Islam. Apakah mereka bodoh karena nggak bisa membaca dan nulis? Apakah mereka bodoh karena nggak mengerti pengetahuan? Tidak. Mereka orang yang cerdas.
Abu Jahal cerdasnya luar biasa. Bahkan barangkali di saat dunia belum kenal konsep metode ekspor impor, trading, mereka sudah paham tentang itu. Mereka paham bagaimana survive hidup, bertahan hidup di tengah negara, kawasan yang gersang. Itu kecerdasannya luar biasa. Tapi mereka masuk kategori orang bodoh karena apa? Karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jahlu bi ma'rifatillah. Bodoh karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum kita mengenal Allah taala, maka kita mencoba mengenal diri kita sendiri. Sehingga banyak ungkapan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka insya Allah bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita coba berkaca dari kita sendiri. Kira-kira bagaimana proses penciptaan manusia? Luar biasa. Jadi Allah menciptakan manusia itu sempurna banget tuh sekalian. Ya. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Infitor, kalau salah, saya buka. Ada ayat yang menarik. Disebutkan ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ada ledekan sindirannya luar biasa. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka, apa yang menyebabkan engkau engkau tidak mau ma gharraka bi rabbikal karim, tidak mau mengenal Tuhanmu. Ya. Kalau bahasa kita nih orang kalau sudah nggak suka itu macam-macam ya tingkah lakunya. Kadang-kadang unik banget. Kenapa sih kalian itu, kata Allah Ta'ala, dan udah tahu nih Allah itu yang menciptakan kalian, udah tahu Allah paling baik gitu kan, tapi kenapa sih kau nggak menyembah Allah Ta'ala? Apa gerangan penyebabnya? Saya sebutkan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Ayat ke-6. Padahal alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Allah lah yang menciptakan kalian. Fasawwaka, dan Allah sempurnakan. Fa'adala, dan Allah seimbangkan. Subhanallah. Ini uniknya nih. Bagaimana kita belajar dari kita sendiri, dari pribadi kita sendiri. Allah menciptakan manusia itu, kita hafal ayatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk proses penciptaan yang paling sempurna, makhluk yang paling sempurna. Coba kita flashback, kita berandai-andai. Tadi alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah lah yang menciptakan kalian. Fasawwaka, disempurnakan, fa'adalak, dan diseimbangkan. Subhanallah. Bu. Kira-kira ibu suka nggak dengan suaminya? Kalau mohon maaf, mata suaminya nggak seimbang. Nah, subhanallah kan, Allah itu seimbang menciptakan mata manusia, seimbang di mata kita nih. Nggak ke kanan, nggak ke kiri, pas di tengah-tengah. Hidung pun juga seimbang. Mulut juga pas banget. Gitu. Bahkan mohon maaf ini, jarak antara hidung dengan mulut aja udah seimbang banget. Simetris. Jadi kalau kita mengenal penciptaan kita, diri kita, maka Masya Allah, Allah akan membuka hijab sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, penyakit yang kedua adalah al-irtiyab, ragu-ragu, was-was, syak. Makanya kita diajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minasyirki wasyiqaq. Kata syiqaq itulah ragu-ragu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari penyakit syirik, kemusyrikan, wasyak. Ya. Syak itu keraguan-raguan. Ya. Manusia dibagi dari kelompok. Yang pertama, mereka yang menerima akidah secara talqin, turunan, dan meyakininya karena tradisi. Nah, pada umumnya umat Islam di Indonesia mengenal Allah, ma'rifatullah itu karena
kelompok yang pertama ini. Karena talqin diturunkan oleh keturunan orang tua kita. Kita lahir muslim, langsung diazani Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita diajarkan tentang Islam. Sehingga kadang-kadang hanya sekedar turunan. Jarang Bapak sekalian yang mau belajar begini nih. Belajar tentang ma'rifatullah, jarang. Ya. Pokoknya ya sudah. Orang tua saya Islam, udah saya Islam. Alhamdulillah cukup dah. Nah, orang yang kelompok yang pertama ini meyakini Islam, meyakini ma'rifatullah, mengenal Allah karena tradisi, maka mereka menjadi kelompok yang sangat rawan terasuki kebimbangan jika menemui berbagai subhat. Orang yang mohon maaf yang Islamnya Islam KTP, Islamnya hanya sudah keturunan, langsung contoh misalkan nih ada subhat. Woi, Islam dengan Kristen itu sama saja, nggak ada bedanya. Kalau orang Kristen menyembahnya adalah patung Isa, kalian pun orang Hindu menyembah patung Buddha mereka, Islam juga menyembah patung. Cuman patungnya bentuknya kotak nih. Maksudnya apa? No, kan orang Islam berbondong-bondong di bulan-bulan ini mereka datang ke Mekah untuk ibadah di mana? Di patung kotak Ka'bah. Nah, ini paling gampang orang-orang semacam ini mendapatkan subhat, keraguan-raguan. Ya. Kenapa? Karena Islamnya turunan. Mereka ngerti bahwa Ka'bah itu bukan yang kita sembah, tapi ada simbol saja, simbol pemersatu kiblat umat manusia. Dan memang kita diperintahkan untuk apa? Tawaf mengitarinya. Ya. Ini satu contoh misalkan. Kelompok yang kedua, mereka yang menganalisis dan berpikir. Orang yang ma'rifatullah karena analisa dan tafakur mereka, imannya bertambah dan keyakinannya makin kuat. Gitu. Menganalisa, oh subhanallah ya. Jadi Allah menciptakan alam semesta itu luar biasa banget gitu ya. Detail ya. Nah, udah difikirkan, dikaji dan ilmunya. Mereka lah orang-orang yang imannya, keyakinannya senantiasa bertambah dan semakin kuat. Dan yang ketiga, orang yang selalu menganalisis, berpikir, serta berusaha taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan memperbaiki ibadahnya. Ya. Kelompok yang kedua, iman saja, tapi mereka tidak mau memperbaiki ibadahnya, tidak mau taat kepada Allah, hanya sekedar ma'rifatillah, dan tahu Allah aja. Nah, dan lentera hidayah akan senantiasa memancar dalam hati orang-orang yang beriman wa amilus sholihah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran satu surat yang sangat luar biasa, bahkan saking luar biasanya Imam Syafi'i menyebutkan laulam yanzil Quran, kalau seandainya Allah tidak turunkan Al-Quran, hanya surat ini saja lakafat, maka sudah cukup dengan surat ini saja menjadi sumber, menjadi wasilah keselamatan umat manusia di muka bumi. Apa itu? Surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berpotensi menjadi orang yang rugi. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, orang yang beriman. Cukup iman? Tidak. Allah sampaikan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman, imannya kuat, kemudian dibuktikan dengan amal solehnya. Ditambah lagi wa amilus solihat, dikuatkan dengan wa tawassaw bil haqq. Kita senantiasa mengajak, menasihati orang lain untuk senantiasa berbuat kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Mayoritas umat Islam di Indonesia dan dimanapun mereka adalah umat Islam yang beriman karena keturunan, alias Islam KTP. Tidak memiliki landasan yang kokoh. Kalau ada yang menggoyang, sudah mudah menjadi orang yang ragu. Contoh misalnya gini nih, ada ungkapan, wah, orang India mengatakan bahwa Rasulullah itu, mohon maaf, dituduh sebagai apa? Pedofil. Orang yang suka dengan daun muda, suka menikah dengan anak-anak. Faktanya menunjukkan bahwa Rasulullah usia 53 tahun, menikahi Bunda Aisyah yang usia 9 tahun. Di era modern ini, suatu hal yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Wah, ini luar biasa tuduhannya. Ya. Tapi mereka tidak lihat zamannya. Jangan zaman Rasulullah SAW. Di zaman kakek kita, bayangkali, menikah, ibu saya sendiri menikah dengan
bapak itu di usia SD. Baru di bangku kelas 1 SR. Sudah disuruh pulang nikah sama bapak. Bayangkan. Ya usianya sama lah 8 tahun 9 tahun. Bahkan di zaman simbah kita dulu di Indonesia pun begitu. Nah, kalau zaman sekarang baru undang-undang sekarang berapa kira-kira? 19 tahun ya perempuan nikah. Di undang-undang pernikahan yang baru berapa usia minimal pernikahan bagi seorang wanita? 19 tahun. Iya, 19 Ustaz. Oke. Ini gitu. Jadi mereka punya barometer yang nggak sama gitu. Zaman sekarang ditarik, zaman dulu zaman sekarang yang nggak beda. Ditambah lagi secara fisik orang Arab itu besar-besar gitu. Dan kedewasaannya sudah tumbuh dan sebagainya. Ya, inilah yang terjadi. Jadi kalau dapat syubhat sedikit aja udah langsung goyang mereka. Kenapa? Mayoritas imannya karena keturunan. Ya, inilah sebenarnya penyakit umat terdahulu. Ya, mereka juga begitu, gampang terbelokkan. Makanya baru tinggal 40 hari umat Nabi Musa, ya, Nabi Musa tahanus, pulang mereka sudah ngikutin siapa? Samiri dan sebagainya. Ya, yang ketiga al-inhiraf, penyimpangan. Proses penyimpangan itu apa sebabnya? Anaqdun mitsaq, ya. Sesuatu yang disebabkan karena apa? Ya, merusak perjanjian. Ya. Perjanjian kita apa? Syahadat tadi. Al-la'nah, mendapatkan laknat. Qaswatul qulub, hatinya keras. Al-inhiraf, penyimpangan. Dan an-nisyan, lupa pada peringatan. Ini turunannya. Proses penyimpangan terjadi kenapa? Naqdul mitsaq, merusak perjanjian. Kemudian ujian dan dilaknat. Kalau sudah laknat Allah, sudah dilaknat oleh Allah Ta'ala, hatinya keras. Kalau hatinya keras, pasti akan menyimpang. Kalau sudah menyimpang, lupa pada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujungnya selalu berkhianat. Baik, Bapak Ibu yang Ta'ala, yang terakhir al-ghaflah, lalai. Ya. Tidak memfungsikan potensinya. Ya. Allah berikan potensi pada kita, potensi hati untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala. Allah berikan potensi mata untuk melihat ayat-ayat Allah Ta'ala. Allah berikan potensi kita telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Makanya cukuplah apa yang disampaikan Bang Haji Roma Irama. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Ya. Atau Ali Hanafi ingat lagu ini atau? Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Nah, dan seterusnya. Disebutkan yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Oh, terlalu. Ya. Nah, jadi subhanallah, Allah berikan potensi itu, tapi karena tadi lalai, udah mata bukan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihat yang lain dan sebagainya. Siapa? Ujung-ujungnya mereka jauh dari apa? Dari ma'rifatillah, dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang lebih berat? Penyakit syahwat, ya, jauh lebih berat dibandingkan penyakit syubhat. Ataukah penyakit yang sifatnya tadi syubhat? Kita sudah tahu nih dua penyakit. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Tentunya yang lebih berat adalah penyakit syahwat, jauh lebih berat dibandingkan penyakit syubhat. Kenapa? Kadangkala tidak terkena penyakit syubhat, tapi karena masih ada penyakit syahwat, kita menjadi orang yang tersesat. Ya, jadi penyakit syubhat tadi diantaranya apa? Jahil, yang nggak punya ilmu, kemudian apa? Inkhiraf, tambah lagi apa? Al-iltiyab, menjadi orang yang ragu-ragu. Nggak dapat itu pun karena punya penyakit syahwat dalam hati kita, ya sudah. Kita mendapat menjadi orang-orang yang tersesat dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang terkena penyakit syahwat menyebabkan dirinya dimurkai Allah SWT, menjadi orang yang mahdub. Kita kenal ghairil mahdubi alaihim waladhdallin, dan sedangkan orang yang terkena penyakit syubhat menyebabkan dirinya tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obatnya
kedua penyakit itu memerlukan obat tentunya. Obat yang pertama adalah penyakit syubhat adalah mujahadah, dan obat penyakit yang kedua adalah ilmu, belajar terus, karena sesungguhnya belajar itu tidak mengenal waktu, tempat, dan umur kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah ajarkan kepada kita as-sab'u asmatsani, 7 ayat yang terulang, dan di antara dari 7 ayat itu adalah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk hidayah kepada kami dari jalanmu yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, kalau lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan barangkali ada hal yang barang kita diskusikan, waktu saya serahkan kepada Wasara. Monggo. Baik, terima kasih Ustadz sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua, dan kepada saudara-saudara yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Ustadz melalui channel ini. Silakan. Mohon izin ya, Wami. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mohon maaf lahir batin sebelumnya. Sudah lama nih kita tidak ada ini ya, udah ini yang ketiga gitu ya. Nah, ada pertanyaan sebenarnya kembali lagi seperti biasa, pertanyaan di diri sendiri gitu ya Pak Ustadz ya. Tadi di belakang dikatakan bahwa kita harus terus belajar itu tidak mengenal waktu dan terus menerus gitu ya. Tapi akhirnya kadang-kadang ilmu itu ya, ilmu misalnya terutama ilmu dunia yang akan akhirnya membuat kita menjadi sombong gitu ya, sombong sehingga kita akhirnya lupa bahwa ada ilmu Allah yang lebih tinggi daripada ilmu dunia gitu. Nah, ada hal yang ingin saya tanyakan karena ketakutan saya sendiri gitu ya. Nun sewu sebelumnya, kalau kita sebelum kita menjadi PNS itu kan ketika CPNS itu kita ada sumpah jabatan ya Pak Ustadz ya. Nah, di dalam sumpah jabatan itu kita itu yang muslim itu harus memegang Al-Qur'an, dan yang non muslim memegang kitabnya masing-masing seperti itu. Dan ada satu di dalam sumpah jabatan PNS itu kita harus jujur, tidak boleh bohong dan sebagainya seperti itu. Tapi pada faktanya ketika salah satu kita kan tadi kaitannya dengan ilmu ya, karena kita terus ilmu, dan salah satu kewajiban sebagai misalnya saya ini mengajar itu adalah penelitian gitu ya Pak Ustadz. Nah, ketika kita mendapatkan penelitian, hibah penelitian gitu ya, dengan jumlah yang lumayan besar gitu. Nah, ketika kita membuat anggaran penelitian dan sebagainya, harus disesuaikan inilah, ini 30%, 17% dan sebagainya itu. Nah, ada hal-hal yang sebenarnya itu sangat bertentangan dengan hati nurani gitu ya. Dengan sangat-sangat bertentangan dengan hati nurani. Sehingga sebenarnya kita tahu itu salah, tapi kita mau tidak mau kasarnya mungkin kita mengingkari gitu ya. Padahal kalau di dalam agama itu nggak boleh bohong. Itu dosa gitu kan ya. Jadi nanti akhirnya jadi koleksi dosa gitu ya Pak Ustadz. Wah, ini bahaya gitu ya. Nah, bagaimana kita, karena kalau kita bilang wah kalau jadi PNS jangan-jangan kita suruh bohong melulu nih ya gitu ya. Padahal kan sebenarnya pekerjaan atau apapun itu kan pasti sudah ditakdirkan gitu. Oh, kamu ini jadi ini. Menurut Allah ini yang terbaik buat kamu, ini adalah ini gitu. Jadi bagaimana menyikapi hal seperti itu ya Pak Ustadz ya? Takutnya kita apakah termasuk dalam orang-orang yang fasik ya seperti itu, munafik, bahwa kita tahu tapi kita mengingkari gitu. Lalu kita udahlah orang cuma segitu doang kok. Tapi itu tiap tahun dilakukan gitu kan ya. Jadi akhirnya ya itu numpuk lagi. Nah, padahal kita nyari ilmu juga akhirnya kita padahal tahu dengan ilmu kita itu apa yang kita lakukan itu salah gitu ya. Nah, bagaimana menyikapinya supaya kita hatinya tenang gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Mohon pencerahannya. Masya Allah. Ini pertanyaannya, ma mas'ulu anha bi alam manisail. Jadi tidaklah yang ditanya itu lebih paham dari yang bertanya sebenarnya.
Jadi memang fenomena ini Budia, jadi memang fenomena luar biasa ya. Di mana kita tinggal hidup ya di negara yang notabene beginilah gitu. Ya, artinya luar biasa banget gitu. Ya, saya terus terang mengalami hal yang sama dengan Budiah nih. Ya. Jadi ini sekedar tahadus binikmah saja. Kemarin ada beberapa kolega yang menawari memberikan proyek lah, gitu ya. Memberikan proyek pemerintah dianya buat apa? Pengaspalan jalan. Sebenarnya udah lama dari tahun 2016 saya ditawari untuk proyek ini. Udah investasi aja deh gitu. Jadi karena kalau proyek pemerintah itu kan pembangunan infrastruktur misalkan ya, kan pelaksana itu butuh modal dulu gitu. Beda kan dengan Budiah nih. Kalau Budiah kan langsung dapat anggaran, gitu. Kalau pelaksana proyek pemerintahan, gitu kan Pemda itu kita kerja dulu ya. Kemudian nanti kerjaan udah selesai kita dirembes, kita mengajukan pembayaran gitu. Nah, ternyata dalam prakteknya subhanallah banget ini gitu. Jadi misalkan anggaran ini proyek kecil aja lah ya. Ini proyek ecek-ecek lah. Contoh misalkan pengaspalan jalan, ya, jalan lingkungan nih, lingkungan RT RW. Paling nilai proyek itu 200 juta gitu. 200 juta ini dipotong PPN dan PPH 12%, sisa 88% gitu ya. Kemudian ini yang kadang-kadang menggelitik banget nih gitu. Yang dilematis banget gitu. Ternyata apa? Sebelum proyek ini jalan, udah harus store dulu 15% nih gitu ke PU gitu. Kalau nggak setelah 15% gitu ya apa? Nggak dapat nanti, nggak dibagi lagi proyeknya nih. Gitu. Saya tanya ke pelaksananya, dia belak-belakan begitu. Oke, akan 15%, berarti 88 dipotong 15%, tinggal berapa kira-kira? Sekitar 70-an ya. 67%. 67% pelaksana ambil berapa persen profitnya? Paling tinggi 20%. 20% kalau dihitung-hitung berarti nanti nilai proyeknya berapa? Nilai proyek itu paling tinggi 50%. Masya Allah. Jadi nilai proyek 200 juta, nanti yang dilaksanakan di lapangan itu senilai cuma 100 juta. 50% ini. Tapi ditimbang-timbang, tapi kalau misalkan nggak diambil, akan diambil oleh orang yang lebih tidak amanah lagi, gitu. Bisa jadi turun yang dilaksanakan hanya diturunkan cuma 30%-nya, gitu. Sehingga setelah ditimbang-timbang, ya sudah, monggo, silakan antum ambil, gitu. Tapi saya nggak ikut-ikutan, gitu ya. Saya nggak ikut-ikutan. Udah, aneh bantu aja deh, ini modalin. Ya, terserah nanti kalau ada profitnya silahkan jalan. Nah, kenapa tadi? Fenomena semacam ini memang ya kasat mata bisa kita lihat lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya di pemerintah, di kita kehidupan rumah tangga juga banyak yang semacam itu. Di masyarakat juga sama. Cuman prinsipnya baginda yang mulia Rasulullah SAW itu sudah memberikan apa ya konsep begini. Hadis Arba'in yang ke-34 kalau tidak salah, Arba'in Nawawi yang nomor 34. Imran menyebutkan mengenai sebuah hadis, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ya. Ini hierarkinya Budiah. Jadi man ra'a minkum, barang siapa yang melihat kemungkaran. Man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat kemungkaran di depan mata kita, maka falyughayyirhu biyadihi. Maka kita rubah kemungkaran itu dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita. Fa ilam yastati, kalau kita nggak bisa, fabilisani, dengan lisan kita. Kita omongin, kayaknya nggak bener deh ini. Fa ilam yastati, tapi kita nggak berani, nggak bisa ngomong. Kalau kita ngomong akan dikucilkan, bahkan akan dikeluarkan dan sebagainya, maka lemah-lemahnya, semini-minimalnya, fabiqalbihi, dengan hatinya. Cuma tadi, wa dzalika ad'aful iman. Namun itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, ini kaitannya tadi itu. Kaitannya iman ya dengan fenomena semacam ini. Dengan apa? Dengan al-kidbu, dengan kebohongan, dusta.
yang menyebabkan turunannya kasratul ma'asi. Tapi minimal kita mengingkari dalam hati kita. Ini nggak benar. Ini satu hal yang nggak benar. Gitu. Harusnya anggaran 200 juta ya 200 juta lah. Gitu. Ya anggap misalkan pelaksana ngambil profit misalkan ya mungkin 10%, 20% wajar lah gitu. Tapi kalau sampai ya, maka masalahnya gini, yang jadi masalah yang namanya pengusaha ngambil profit 10%, 20% wajar ya. 50% wajar nggak, Bu? Nggak wajar itu mah kebanyakan. Kebanyakan ya. 20% lah wajar 20%. Ya. Cuma masalahnya gini, yang jadi masalah kan mohon maaf nih, oknum-oknum di PU itu, ya mereka ambil 15%. Padahal mereka sudah digaji. Gitu. Nah, ini jadi masalah. Yang jadi masalah, kita tahu nih mereka udah dapatkan gaji. Gitu. Kenapa minta 15% dari project? Gitu. Kebayang, misalkan mohon maaf, bisa di Tangsel nih. Misalkan. Tangsel itu APBN ya, maaf APBD-nya 4 triliun. Bayangkan, nguap 15% Pak Bu. 15% dari 4 triliun berapa kira-kira itu? Subhanallah. Ini yang terjadi, makanya wah ini kalau kita tidak terjun ke sana, ya tadi kita hanya sedang ngomong, dilibas kita. Tapi mudah-mudahan kita berusaha masuk ke dalam sistem. Kenapa? Sama halnya dengan mohon maaf nih, kita tahu bunga bank itu haram, betul nggak Bu? Iya. Bahkan ya, bunga bank itu haram. Ya, bahkan sekarang kemarin rame, Kang Sabtuari dari Jogja menggelontorkan gerakan anti riba, kan ya, bebas riba dan sebagainya, anti perbankan. Ya kita tahu perbankan itu konvensional dan tanda kutip mohon maaf, ya ribawinya luar biasa. Cuman masalahnya sebesar apapun kita ngomong, kan, belum bisa merubah itu. Kenapa? Sistemnya belum dirubah. Kalau kita kami merubah konsep perbankan kita rubah undang-undang perbankannya dulu. Nggak bisa. Gitu. Kita sudah ada bank syariah, benar ada bank syariah. Cuman undang-undang perbankannya masih begitu. Ya. Coba, sekarang mohon maaf deh. Dulu saya idealis terus saya, Bu. Di awal saya buat bangun perusahaan, PT Basmalah Berkah Mulia itu, saya ngomong sama bagian keuangan, kita buka rekening syariah. Waktu itu BSM yang Bank Syariah Mandiri. Udah, kita nggak pakai, mohon maaf nih, nggak pakai bank konvensional. Gitu. Ternyata apa terjadi? Nggak bisa juga saya gerak. Kenapa? Karena di Bank Syariah Mandiri saat itu, nggak apa-apa saya sebutkan ini ya, biar gamblang saja. Kita dibatasi transaksi, Pak Bu. Maksimal transaksi per hari itu cuma 500 juta. Gitu. Saya bingung. Kadang-kadang kita di travel itu, misalkan dalam satu hari kita harus ngisu tiket misalkan. Kebayang. Misalkan kita ada 100 jamaah. Kita isu tiket. Ya, kita bayar lunas tiket itu. Anggap satu tiket 12 juta. 12 kali 100 berapa? 1,2 miliar. Gitu. Nah, kita nggak bisa transaksi itu. Siapa? Ya sudah terpaksa. Mau nggak mau kita buka bank konvensional. Nah, ada beberapa contoh misalnya sekarang letter of credit gitu. Ya, ada pembayaran menggunakan letter of credit. Ya. Sekarang eranya gitu. Ya, saya bayar lagi buat konsep bayar tiket pakai letter of credit. Gitu. Jemaah yang daftar dananya itu kita jaminkan. Kemudian menggunakan jaminannya kita ajukan letter of credit, jaminan yang deposito ataupun dana yang tersimpan yang disetorkan jemaah itu. Dana ini akan cair kalau tiket sudah dibayarkan. Ya. Kalau check-in hotel sudah dibayarkan. Nah, ini satu contoh. Dan mohon maaf, bank-bank syariah nggak ada produk tersebut. Gitu. Coba, ada nggak di antara kita yang bebas dari bank konvensional? Nggak ada. Ya, ya. Kalau kita mau jujur, coba ATM kita, e-money kita semuanya konvensional. Makanya sudah. Jadi, yang ini apa? Minimal kita mengingkari dalam hati kita. Ya. Dan kemudian apa? Kita cuma mengingkari. Nah, kita pupuk lagi, Bu. Ini maksiatan nih. Makanya innal hasanata yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menutupi kemaksiatan, keburukan yang kita lakukan. Ya Allah, kita tahu nih praktek di lingkungan kerja kita begini gitu. Ya sudah, yang penting kita tidak menjadi makernya, tidak jadi pembuatnya. Posisi kita sebagai posisi yang pasif saja gitu. Nah, di samping itu kita baro'ah, berlepas diri bahwa ini nggak benar. Ini tidak sesuai dengan aturan kita, hati nurani kita. Dan itulah yang insya Allah akan menjaga hati nurani kita
Ya meskipun bukan Hanura ya Ibu ya, menjadi nggak pakai rakyat sehingga nggak jadi Hanura, dia menjaga hati nurani kita sehingga apa? Lampu hidayah yang ada, lentera hidayah dalam hati kita tetap menyala. Kenapa? Kalau tidak diimbangi itu tadi khawatir dia nutup terus, akhirnya apa? Lama-lama gelap, hati kita bisa mahjub dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Berarti dengan ilmu yang kita punya itu kita bisa masuk istilahnya merubah sistem tadi ya, sehingga keburukan atau yang sudah terjadi yang sebenarnya bertentangan itu bisa kita ubah sedikit demi sedikit gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi memang tadi kembali lagi bahwa ilmu itu salah satu upayanya, berarti ya sebenarnya maksudnya Allah seperti itu ya, kita yang mengubah dengan ilmu yang kita punya gitu ya. Betul. Baik, oke. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama Bu Dia. Jadi tenang nih tidurnya malam ini nih. Masya Allah. Selama ini juga tenang aja tidurnya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Selanjutnya ini ada yang raise hand, Tante Delia atau Om Oci, kalau nggak salah ini. Apakah mau menyampaikan pertanyaan? Masih ada nggak di grup? Oh, oke. Oke, mungkin belum. Silahkan kalau ada yang lain mau menyampaikan pertanyaan. Masih ada? Saya Ustadz Dodi. Jadi gini Ustadz, pertanyaannya adalah mungkin melanjutkan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Rini tadi, Ibu Diah. Mirip-mirip sih kasus yang dialami. Jadi saya juga bekerja di satu perusahaan yang berbasis headquarter-nya tuh di Amerika Serikat yang mendukung LGBT gitu ya. Kita tahu LGBT sekarang udah mulai menusuk jantung pertahanan ke beberapa negara ya, termasuk yang mendekat sekarang udah ke Thailand ya. Mungkin bentar lagi masuk ke Indonesia. Nah, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, itu kan kita minimal kita mengingkari hal-hal yang tersebut ya. Itu yang minimum yang kita perlu lakukan ya, walaupun kita nggak terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu. Tapi bagaimana dengan konsekuensi dengan keberkahan gaji kita, Ustaz, penghasilan kita, apakah itu juga akan berpengaruh gitu? Karena kita bekerja di perusahaan yang contohnya tadi mendukung LGBT, walaupun dia tidak praktis melakukan itu ya, tapi dia satu perusahaan yang mendukung, kita mengingkari, tapi apakah keberkahan itu kita bisa dapatkan, Ustaz? Ya, terima kasih. Baik, ini mau jawaban yang enak apa yang nggak enak nih Pak? Yang nggak enak dulu baru yang enak. Dua. Ya, jadi ini luar biasa kalau masalah ma'isyah ya, mencari rizki itu ada dua madhab lah. Ada madhab yang ekstrim, ada madhab yang moderat gitu. Ya. Jadi kalau madhab ekstrim, contoh misalkan tadi hukum bekerja, kita bekerja, contoh misalkan di perbankan syariah, itu kan haram hukumnya, ya kan? Kita contoh misalkan nih, kita contoh misalkan dari konsep bank ya, bunga bank lah misalkan ya. Itu kan riba itu kan jelas. Yang dilaknatkan tidak hanya orang yang menggandakan, kan ya, pelaku ribanya, tapi orang yang memanfaatkan ribanya, orang yang mencatatnya, orang yang menjadi saksinya, itu kena semua itu. Kalau kita minum riba nih ya, berarti apa? Ya sudah. Kita ini cuma misalkan contoh misalkan sebagai teller nih, kita kerja di perusahaan ya, di perbankan konvensional, kita sebagai teller ya, atau notaris, itu riba, kena kita ribanya. Gitu. Langkah baiknya gimana? Biar berkah, resign keluar, gitu. Keluar dari perusahaan bank tersebut, gitu kan ya. Rizki Allah itu nggak cuma dari satu sumber itu. Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Maha memberikan rizki dari jalan manapun gitu. Kadang-kadang kita ini yang sudah melok paradigma berpikir kita bahwa kita bisanya ini, bisa jadi pintu rezekinya dari ini, padahal belum tentu gitu. Kenapa? Doa kita selama ini yang kita doakan ya, wa yarzuqna min haitsu lam yahtasib, ya Allah rizki kepada kami dari jalan yang tidak pernah engkau sangka-sangka. Kadang-kadang rizki dari jalan yang tidak bersangka-sangka itu jauh lebih besar dibandingkan jalan yang kita sangka gitu. Ini yang ekstrimnya. Makanya dulu pernah rame-rame ya, bahkan mohon maaf nih,
Kita di Pondok Aren ya, saya tinggal di Pondok Aren, Mas Cito, Mbak Hivi di Pondok Aren, ada kampus STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ya. Era tahun 90-an ya. Dengan cerita dari teman-teman itu rame-rame, banyak teman-teman alumni STAN yang bekerja di kantor pajak resign, keluar dari kantor pajak. Kenapa? Pajak itu haram. Orang yang mengut pajak itu dosa, gitu kan. Masuk kategori haram miskinnya. Berarti dia kasih makan anak istrinya dengan harta yang haram. Ini madhab yang ekstrim, Mas Dodi. Sama nih, Pak Dodi kerja di perusahaan yang mendukung, mensupport LGBT. Haram itu hukumnya. Gitu. Bahkan dosa luar biasa. Ini madhab yang ekstrim, saya sampaikan. Kalau yang moderat, ya, ada jawaban para ulama yang moderat. Ya, saya sampaikan, monggo silakan pilih yang mana. Gitu. Selama kita tidak jadi pelaku, ya, makernya di situ, lakbas. Kenapa? Kita bekerja, kita mendapatkan maisha itu karena kerja kita, bukan karena ribanya kita. Ya. Pak Dodi bekerja, ya, Bang Dodi bekerja di perusahaan kan karena skillnya, ya. Karena skill yang Mas Dodi miliki. Gitu. Meskipun perusahaan tersebut itu urusan dia, mau dia mendukung LGBT, mau dukung orang Nasrani, terserah dia. Gitu. Sehingga kita mendapatkan rezeki karena apa? Karena kasab kita, karena ikhtiar kita. Gitu. Makanya para ulama katakan ya semacam ini rezekinya insya Allah berkah halal. Ya. Cuman tadi idealis kita ini sebagai seorang muslim mukmin memang kadang-kadang berbenturan di sana. Tapi selama kita bekerja di situ, kita tetap tidak dikekang akidah kita, tidak dikekang ibadah kita, lanjutkan. Gitu. Syukur-syukur kita punya kesempatan untuk merubah. Gitu. Merupakan taghyir di sana, perubahan. Kenapa tadi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika ad'aful iman. Mungkin iman yang dari sisi itu. Kenapa? Iman itu yazid wa yangkus. Di pas di kantor iman kita yangkus misalkan. Duh, enggak demen nih LGBT dan ya. Cuma gimana? Bos kita, owner kita nih support, bahkan barangnya pelaku. Ya sudah kita ingkar gitu. Kita ingkari gitu. Cuman pengingkaran tadi ya dalam hati kita ataupun di belakang mereka kita janganlah masa gitu. Kenapa ya? Ya memang itulah cara mereka. Untuk apa? Makanya rame di status Twitter ya gitu. Jadi LGBT ini ya menularkan gitu. Konsepnya untuk berkembang biak itu menularkan. Oh, mereka nggak bisa berkembang biak gitu. Makanya diluturkan kepada orang lain. Nah, jadi wallahu a'lam bishawab, fenomena-fenomena ini yang jelas insya Allah kalau melihat keberkahan, selama kerja kita benar, kita menjalankan tupoksi dari tugas dan pokok fungsi kita bekerja di perusahaan tersebut, kita menjadi orang yang pekerja yang amanah, dengan ya memenuhi kewajiban kita sebagai pekerja, mudah-mudahan insya Allah rizki yang Allah berikan kepada kita menjadi rizki yang halal dan berkah buat keluarga kita. Cuman ya tadi, yang penting ya sudah, pintar-pintarnya saja kita cari amal ibadah untuk mensucikan itu. Gitu. Jadi kita cari wasilah lah. Mungkin barangkali suasana lingkungan pekerjaannya tidak mendukung kita untuk mencari keberkahan dari Allah Ta'ala. Tapi minimal, ya tadi, minimal rizki yang Allah berikan itu halal dulu lah. Gitu. Rizki menjadi rizki yang halal buat keluarga kita. Nanti kita cari keberkahan dari sisi yang lain. Gitu. Dan insya Allah banyak melalui keberkahan itu. Kenapa? Kita keluarkan zakatnya. Kalau sudah masuk nisab, ya, 7,5 juta misalkan penghasilan per bulan kita, gunakan 187.000, 2,5% dari 7,5 juta keluarkan. Itu yang menjadi keberkahan bagi harta rizki Allah berikan kepada kita. Tapi yang paling dasar tadi, kita ada ingkar, kita ada penolakan, baro'ah. Makanya ini pentingnya. La ilaha illallah, nanti kita masuk ke sana. Nah, la ilah, tidak ada ilah, illallah kecuali Allah. La ilah itu namanya apa? Berlepas diri kita. Ya. Kita berlepas diri. Nggak ada itu ilah. Gitu. Illallah kecuali Allah. Ini namanya wala. Nah, kita memang idealnya seorang mukmin itu punya loyalitas. Loyalitasnya apa? Pada sama orang beriman. Kemudian punya al-bara. Kita berlepas diri dari siapa? Dari kekafiran, kekufuran, kemunafikan. Kita berlepas diri. Gitu. Tapi insya Allah kita nanti arahnya ke sana. Ya. Jadi insya Allah ujungnya begini. Istafti qalbak. Ya. Bang Dodi ya.
istafti qalba, minta fatwa pada hati nurani kita. Gitu. Tanya deh hati nurani kita, kira-kira benar nggak ya? Gitu. Tapi kalau jawaban secara umum ada dua tadi, ada yang ekstrim, keluar cari sumber rezeki yang lain, mumpung masih muda, kan? Masih bisa energi, cari apa? Punya ide-ide berlian, ya. Atau ya sudah kita ngikutin, kan? Kita berhujah, toh kita nyari kerja karena tangan kita, karena ilmu kita, karena skill kita, jalankan saja. Insya Allah itu aja rezeki yang halal bagi kita. Dan kita cari keberkahan dari pintu yang lain. Monggo. Tapi terlepas dari itu, silakan monggo. Tanya hati nurani pribadi. Kira-kira benar nggak ya? Kalau itminan, lanjutkan. Kalau ragu-ragu, mantapkan. Gitu. Doa sama Allah. Istiharoh lah ya. Jadi ada doa Rasulullah SAW yang dikutip dalam Sunan Tirmizi. Doa istirahnya gampang. Allahumma khirli wahtarli. Ya Allah, ya, yang maha memilih, pilihkan pilihan yang terbaik untuk diriku. Antara tadi, tetap istiqomah di situ, ya, atau resign. Kan ada pilihannya begitu ekstrimnya. Lanjutkan, atau kita stop, cari alternatif yang lain. Monggo silakan. Tadi, biar tenang kita. Tapi kalau bisa tanpa istiwa kita udah tenang, lanjutkan saja insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ya. Ustaz. Atu, ada yang mau ditanya enggak, Atu? Atu masih ada nggak nih? Masih. Dibuka mic-nya tuh, dipencet yang gambar mic. Nggak kedengeran suara tuh. Nggak buka kali. Nah, tuh. Atu mau tanya enggak? Ininya dibuka dulu nih, mic-nya. Mic-nya dinyalakan dulu. Mana dia? Tunggu dulu. Udah masuk. Udah masuk ya? Eh. Begini Ustadz. Ustadz tadi udah banyak menjelaskan sebenarnya. Udah gamblang gitu. Saya tertarik ini karena saya pernah mengalami seperti ini. Seperti semula dari pertanyaan Bu Diah tadi. Itu sewaktu saya dinas itu dinamakan tuh lingkaran setan. Kalau kita tidak ikut di dalam lingkaran itu, kita tercampak gitulah dalam lingkaran gitu. Itu yang terjadi. Dan saya pernah jadi di PHK karena mempertahankan kebenaran gitu. Itu pernah di PHK, tapi bisa masuk lagi karena kebenaran saya. Nah ini Ustadz, fenomena yang terjadi sekarang ini kan seperti ini, bahkan menjadi-jadi. Ya kan Ustadz? Kalau untuk menjadi pejabat, menjadi-jadi sekarang ini. Berbagai alasan, berbagai macam kemunafikan lah saya katakan terus langsung gitu kan. Kan itu yang terjadi sekarang ini. Apalagi udah mendekati sekarang ini kan 2024. Kan itu Ustadz ya. Nah, semua yang terjadi tadi sejak awal dari umpamanya ada kemunafikan, ada kesombongan, ada berbagai hal yang Ustaz sampaikan tadi, itu memang terjadi sekarang ini. Artinya, atau apa yang terjadi sekarang itu bahkan ya Ustaz ya, yang tingkat profesor, tingkat ulama pun terlibat di dalam itu dan malah menjadi-jadi. Saya berpikir Ustaz, di dekat mereka itu setan itu lebih dekat daripada malaikat yang menasihati dia. Kan begitu Ustaz ya. Sehingga kemunafikan kita tinggi, sangat tinggi ya Ustaz ya. Kita mohon untuk tunjukilah saya jalan yang benar. Jalan yang lurus. Jalan yang engkau ridhoi, jalan yang menuju nikmat. Bukan jalan yang engkau murkai kan itu ya. Itu 17 kali yang kita minta setiap harinya. Tapi kan nggak benar apa yang kita minta itu. Hati kita nggak ke sana, Ustaz. Artinya malah setan itu malah situ senang sekali. Sehingga saya ngalami itu, Ustaz. Waktu baca Al-Fatihah itu sering terganggu. Nah, itu. Jadi bagaimana Ustaz ya, kita ini yang kita laksanakan itu demi waktu tadi, apalagi saya yang sudah ujur ini,
demi waktu tadi, itu untuk mendapatkan waktu-waktu itu yang betul-betul berisi, bernas, bernilai itu bagaimana Ustadz ini? Supaya menghilangkan itu, supaya bagaimana setan itu jangan dekatlah sama kita. Itu terjadi terus Ustadz. Apalagi fenomena sekarang ya kalau Ustadz ya. Bagaimana keterangan itu lebih lanjut Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Tok. Ya, Masya Allah nih. Jadi memang ya ini memang fenomena semacam ini sudah ada. Bahkan tidak hanya di zaman Bu Rini, Pak Dodi, bahkan di Atok pun aja nih. Bahkan di zaman Nabi kita udah terjadi ini ya, fenomena semacam ini. Gitu. Jadi memang inilah penyakit yang memang luar biasa. Makanya kalau masalah setan sih sebenarnya solusinya gampang atau ya kalau ada setan dalam diri kita gampang nih. Kalau Indonesia disebabkan karena pengaruh setan, kita ruqyah massal selesai itu. Kita ruqyah bahasa Indonesia, kita ruqyah Indonesia ini selesai. Gitu. So, masalahnya kemunafikan ini nggak bisa diruqyah. Ya, kemunafikan nggak bisa diruqyah. Kita barangkali kadang sering muncul penyakit was-was, ya kan? Dalam diri kita bisa. Barangkali karena apa? Ada setan dalam diri kita, ada jin dalam diri kita. Itu bisa kita ruqyah. Tapi kalau udah sampai kepada al-fisku, fasik, an-nifaq, nggak ada yang bisa membersihkan. Gitu. Hatta baginda yang mulia Rasulullah pun nggak bisa. Kecuali mujahadah. Kita serius, sungguh-sungguh, biar kita bisa terbebas dari kemunafikan. Ada jalan yang bisa Rasulullah SAW. Contoh diantaranya apa? Mungkin barangkali Atok bisa insya Allah. Bahkan sudah dilaksanakan bareng sama Atok. Apa itu? Barang siapa yang menjaga as-shalah arba'in, salat 40, ya 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ula, ya, takbiratul ihram, ya. Artinya kita salat berjamaah sepanjang waktu selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka Allah jamin dari 2 penyakit. Yang pertama nifak, yang kedua kemiskinan. Gitu. Masya Allah. Jadi ini ya mungkin bagi kita udah nggak perlu ya kayak Atok, nggak perlu lah. Ya, insya Allah udah aman ya Tok ya. Gitu. Ini yang perlu kadang-kadang bagi kita nih masuk saya sendiri bebas dari kemunafikan itu. Salah satu penyakitnya apa? Salah satu solusinya tadi terapi yang diberikan Rasulullah SAW, kita jaga sholat berjamaah kita. Selama 40 hari tidak ketinggalan dari zuhur sampai subuh sholat berjamaah di masjid dan tidak ketinggalan takbiratul ihram, takbir yang pertama. Insya Allah bebas dari kemunafikan. Ya, tadi kemunafikan, makanya kita kepingin nih. Ya, contoh mohon maaf nih, kepingin bangsa kita ini dari profesornya, dari presidennya sampai RT-nya, dari profesornya sampai anak SD-nya, apalagi dari penguasanya sampai rakyatnya bebas dari kemunafikan. Punya apa? Sholat berjamaah 40 hari berturut-turut tanpa ketinggalan takbiratul ihram, insya Allah hilang dari kemunafikan. Repotnya kan gitu. Repotnya mohon maaf. Sekaliber mohon maaf atau sekaliber ketua ormas Islam pun ya jarang yang istiqomah sholat berjamaah 5 waktu. Betul lagi kira-kira tuh. Iya, benar. Coba deh. Sekaliber ormas, kiai, ulama misalkan. Gak bebas dari ini. Gak ada jaminan. Mereka tidak menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Jamaah nggak wajib. Yang penting kita sholat kan gitu. Terserah kita mau sholat di mana gitu. Masya Allah. Ya, ini yang makanya ya tidak heran kiai, ulama, profesor masih punya kemunafikan. Tadi karena apa? Tidak menjaga, memprotek dirinya dari hal-hal semacam itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini ada terapi yang sangat luar biasa dari baginda yang Muhammad SAW menjaga 40 hari sholat berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Insya Allah menjadi protektif kita terbebas dari kemunafikan di dalam hati dan diri kita. Dan ini lebih-lebih seperti Atok ini, mohon maaf Atok ya. Usia berapa Atok? 81. Masya Allah. Itu tahun lahir saya Atok. Saya lahir tahun 81. Berarti udah 2 kali lipatnya Atok, Masya Allah. Saya 81 tahun sekarang. Luar biasa. Nah sudah. Atau sekarang udah nggak sibuk dengan yang lain, nggak sibuk dengan pekerjaan, udah sibukkan diri dengan tadi hal-hal yang membebaskan dari kemunafikan dalam diri kita. Meskipun atau udah masuk kategori apa nih?
masuk kategori asirullah fil ard, ya. Tahanan Allah di muka bumi gitu. Mudah-mudahan kita doakan Ato ini istiqomah sampai akhir hayatnya, amin Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan ya tadi seandainya Ato mengamalkan ini, masya Allah, Allah akan wafatkan ya kita semuanya. Ya, ini belum tentu nih Ato yang nomor 1 meninggal duluan, bisa jadi belakangan saya duluan. Ya. Tapi logikanya sih Ato duluan ya Toh ya. Itu kita logikanya kan ya. Tapi belum tentu. Karena saya kemarin pulang umroh itu ada teman sejawat, ustadz juga, tukang mandiin jenazah, amil, tukang nikahkan juga, meninggal di usia 41 tahun. Jadi potensi ya, di bawah 60-80 tahun juga potensi meninggal. Tapi masya Allah, seandainya kita bisa menjaga istiqomah soal 5 waktunya, insya Allah Allah akan bebaskan kita dari kemunafikan. Dan insya Allah dengan kita menjadi orang yang tidak munafik, Allah bisa berikan pintu hidayah, makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya gini Ustadz, yang saya laksanakan sekarang kalau ke masjid itu memang full waktu itu 5 kali 1 hari. Itu malam tuh nggak bisa full, apalagi umpamanya hujan. Karena kemampuan saya, gitu kan. Udah ujur kok jalan pun, ya takut jatuh apa segala gitu kan. Tapi saya laksanakan tahajud Ustadz. Ya mudah-mudahan habis tahun ini udah terus saya laksanakan tahajud. Amin amin insyaallah. Jadi ahabul a'mal adwamuha wa in qala. Sebaik-baik amal itu yang continue meskipun sedikit ya. Dan ibadah yang paling ikhlas, ini lawannya munafik itu ikhlas ya. Lawannya munafik itu ikhlas. Dan amal ibadah yang paling bisa melatih diri kita menjadi orang yang ikhlas adalah tahajud itu toh. Ya. Bisa jadi kita sholat di masjid berjamaah itu karena khawatir muncul penyakit riya gitu. Tapi orang yang tahajud insya Allah mudah-mudahan tahajudnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susul lagi ditambah dengan kita sering menangis kan. Sab'atun yudhilluhum fi dhillihi, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala. Dia tanya apa? Rajulun kan. Da'unahu khalian, berdoa kepada Allah dalam kesendiriannya. Fafadat ainah, dan meneteskan air matanya di tengah malam yang gulita, di sepertiga malam terakhir. Itulah orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah saya bersudah mudah-mudahan Atok masuk menjadi orang-orang yang mendapatkan golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Ustaz. Amin. Baik, mungkin kita sudah sampai ujung acara. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan untuk sesi pertanyaan pada kesempatan kali ini. Ustadz, kita sudah bisa menutup taklim pada malam hari ini. Mohon Ustadz bisa memimpin doa untuk kita semua, Ustadz. Baik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaiha al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minasy syakirin waj'alna minas sabirin ya akramal akramin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita wala dainan illa qadaita
ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم وفق إلى الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.